Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, kita masuk ke pertemuan kelima ya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas secara singkat masing-masing dari jenis sistem informasi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi di sini kita lihat sebelumnya kita sudah membahas tentang CBIS ya, Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer. Jadi sebenarnya fungsinya itu karena manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Jadi kenapa CBIS itu hadir? Karena sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk membantu para manajer membuat keputusan karena adanya masalah di dalam suatu organisasi ataupun di dalam suatu perusahaan. Dengan memanfaatkan apa? Data dan informasi. Jadi data-data yang ada di perusahaan nanti akan dimanfaatkan oleh si CBIS untuk membantu para manajer membuat keputusan. Informasi itu disajikan biasanya dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Jadi setelah informasi yang ada dalam bentuk lisan ataupun tertulis yang dibuat oleh suatu pengolah informasi kemudian akan menjadi data yang akan diproses ke dalam CBIS itu. Nah, di dalam pengolahan data tersebut terdiri dari 5 bidang. Ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen, ada sistem support system, ada istilahnya kantor virtual atau OA ya, office automation, serta sistem berbasis pengetahuan atau istilah yang paling umum itu expert system. Jadi hal tersebut dinamakan kelima bidang itu disebut sebagai computer based information system ataupun sistem informasi berbasis komputer. Jadi perlu kita ingat ya kalau sistem informasi itu beda dengan sistem aja. Kalau kita berbicara sistem itu mungkin sudah pernah dibahas di mata kuliah konsep sistem informasi, ya apapun bisa dijadikan sistem. Tapi ketika kita berbicara sistem informasi, kita harus punya elemen di dalam sistem informasi tersebut. Nah, itu bisa menjadi suatu sistem informasi yang bisa dikatakan berbasis komputer. Nah, kita lihat yang pertama, ada electronic data processing atau sistem informasi akuntansi. Jadi yang pertama kali muncul itu adalah electronic data processing ini, atau biasanya disebut dengan sistem informasi akuntansi. Fungsinya adalah melaksanakan aplikasi akuntansi. Kenapa dia melaksanakan aplikasi akuntansi? Karena di awal dulu munculnya sistem informasi, pengolahan data yang paling tinggi itu terjadi di bagian akuntansi. Karena ketika kita berbicara bagian akuntansi dan harus dilakukan secara manual, sepertinya memang akan menimbulkan banyak resiko, menimbulkan banyak risiko yang akan mempengaruhi kualitas ataupun kinerja dari suatu perusahaan, sehingga muncullah yang pertama kali namanya electronic data processing. Kemudian si EDP ini mengumpulkan data yang menjelaskan tentang perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, kemudian menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi konsep di dalam sistem informasi itu sebenarnya adalah dia mengubah data menjadi informasi, kemudian informasi itu disediakan untuk pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, itu contoh dari EDP. Jadi pertama kali sistem informasi adalah electronic data processing. Nah, kemudian baru kita merambah atau berkembang ke dalam sistem informasi manajemen. Jadi setelah adanya EDP tadi, selanjutnya muncul sistem informasi manajemen. Nah, kita lihat secara teori, sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Jadi sistem informasi manajemen ini adalah fungsi utamanya adalah menyediakan informasi bagi pemakai, di mana adanya integrasi antara manusia atau mesin untuk menyediakan informasi tersebut yang berfungsi untuk mendukung operasional manajemen serta pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Jadi kalau sistem informasi ini dia harus mendukung fungsi operasional manajemen serta bisa memberikan suatu kebutuhan untuk pengambilan keputusan.
Di dalam elemen sistem informasi manajemen ada 5 ya, ada 5 elemen. Yang pertama ada hardware, harus ada software, kemudian ada prosedur, ada database, serta ada modelnya di dalam suatu sistem informasi manajemen. Dan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan. Baik di dalam seperti yang kemarin sudah pernah kita pelajari, ada low management, ada middle management, serta ada top management. Jadi sistem informasi manajemen ini harus membackup atau mengcover semua tingkatan manajemen di dalam suatu perusahaan itu. Nah, yang ketiga, berkembanglah sistem informasi itu menjadi sistem pendukung keputusan atau istilahnya decision support system. Nah, setelah SIM tadi lebih berkembang lagi menjadi SPK. SPK ini adalah sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model. Jadi harus punya data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Nah, nanti di SPK ini ada mata kuliahnya sendiri. Jadi nanti memang kita akan membahas semua model-model yang akan digunakan di dalam SPK. Fungsinya apa? Untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Nah, kemudian SPK juga adalah menyediakan dukungan informasi yang interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Jadi di dalam SPK ini dia fungsinya memberikan dukungan ya, bukan memberikan keputusan. Keputusan akhir itu tetap ada di dalam manajer di dalam perusahaan. Cuma SPK ini akan memberikan sifatnya rekomendasi, akan memberikan dukungan untuk para level manajemen itu memberikan keputusan, memberikan dukungan membuat keputusan kepada manajer di dalam semua lini tadi, sehingga bisa meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan. Jadi dia lebih ke efektivitas ya, bukan ke peningkatan efisiensinya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang lihat video ini, bisa nonton dan lihat perbedaan bahwa efektif dan efisien itu suatu hal yang berbeda. Nah, silakan nanti tulis di kolom komentar, menurut kalian apa bedanya efektif dan efisien? Kenapa si SPK ini meningkatkan efektivitas, bukan meningkatkan efisien di dalam kinerja manajer di perusahaannya? Silakan nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, ini karakteristik SPK, ada adaptability, kemudian ada flexibility, ada user friendly, ada design, ada choice, kemudian ada effectiveness. Jadi dia lebih kepada efektif bukan efisiensi untuk kinerja manajer di dalam perusahaan. Nah, yang keempat ada kantor virtual kantor tadi atau office automation atau otomatisasi perkantoran. Jadi OA ini adalah semua sistem elektronik formal dan informal yang berkaitan dengan komunikasi informal ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuannya adalah memudahkan jenis komunikasi baik lisan maupun tulisan dan menjadikan informasi yang lebih baik. Jadi kalau lisan itu biasanya dia bersifat formal, sistem elektronik yang bersifat formal di dalam suatu perusahaan, dan kalau lisan itu biasanya sifatnya informal. Jadi dia menyediakan suatu sistem untuk otomatisasi perkantoran yang berfungsi untuk memberikan komunikasi informal dari orang-orang di dalam ataupun di luar perusahaan. Nah, kemudian ada sistem pakar. Nah, sistem pakar ini lebih tinggi. Bisa dikatakan ini yang paling tinggi ya di dalam suatu sistem informasi berbasis komputer. Jadi sistem pakar ini merupakan program komputer yang berfungsi seperti manusia. Jadi hampir istilahnya apa ya? Hampir bisa menggantikan peran manusia. Jadi dia bisa memberi konsultasi kepada pemakai mengenai cara pemecahan masalah. Jadi sistem pakar secara umum adalah suatu sistem komputer yang bisa bekerja menyerupai pakar. Misalnya gini, ada sistem pakar khusus bagian di rumah sakit jiwa, misalnya. Pakar ahli di bidang kejiwaan, ahli di bidang psikologi kejiwaan, itu akan mentransfer
pengetahuan atau ilmunya ke dalam suatu sistem atau program komputer. Sehingga nanti di dalam rumah sakit jiwa itu walaupun ahli ataupun pakar di bidang kejiwaan itu tidak ada, mereka bisa menggunakan program komputer tadi untuk melihat bagaimana kondisi kejiwaan di pasien tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Jadi diberikan ada kriteria-kriterianya, nanti si sistem pakar ini akan memberikan rekomendasi, akan memberikan hasil dari pemecahan masalah itu. Oh, si A sakit jiwa, oh si B tidak sakit jiwa misalnya. Jadi nanti semua pengetahuan yang ada di pakar itu misalnya di pakar kejiwaannya, dan yang paling digunakan sebenarnya adalah memang sistem pakar untuk di bidang kesehatan, karena bidang kesehatan kan kita sudah tahu ilmu-ilmunya seperti apa. Para dokter ahli itu bisa dijadikan expert, bisa dijadikan pakar untuk nanti dibuatkan program komputernya. Kemudian sistem pakar juga bisa dikatakan sebagai suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Jadi nanti dengan adanya sistem pakar ini kita tidak lagi menuntut seseorang secara fisiknya itu harus hadir di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu. Tapi nanti sistem pakar ini yang akan menggantikan ahli tersebut. Karena kalau misalnya kita bisa lihat seorang pakar ataupun ahli itu memang belum banyak adanya gitu. Nah, dengan adanya sistem pakar ataupun program komputer ini akan memberikan tambahan-tambahan ahli walaupun dia di bidangnya program komputer gitu. Jadi nanti akan ditempatkan misalnya program itu akan ditempatkan di beberapa rumah sakit, sehingga walaupun pakar kejiwaan itu hanya satu misalnya adanya di Indonesia, tapi pengetahuannya ditransfer ke dalam program komputer sehingga bisa digunakan di seluruh rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi dari suatu sistem informasi berbasis komputer. Mulai tadi electronic data processing sampai ke sistem pakar ini. Jadi kalau komponennya dia ada user interface-nya. Jadi ada user interface itu yang berfungsi untuk user menggunakan program tersebut. Kemudian ada knowledge interface untuk memasukkan pengetahuan yang akan ditransfer oleh para pakar. Kemudian ada interface engine, kemudian ada development engine-nya. Nah, output-nya biasanya berupa penjelasan dari pertanyaan. Jadi kita memberikan suatu pertanyaan, misalnya kita menganalisis seorang pasien tadi, dia akan memberikan penjelasan seperti seorang ahli ataupun seorang dokter memberikan penjelasan. Biasanya kan kalau kita datang ke dokter misalnya, dia akan menanyakan kondisinya seperti apa, terus riwayat penyakitnya apa, keluhannya apa. Nah, itu kita jelaskan ke sistem, ke program ini, nanti kita input data-data yang kita punya, keluhannya apa, kemudian riwayat penyakitnya apa. Nah, nanti si sistem pakar ini akan memberikan output berupa penjelasan. Oh, sebenarnya kamu didiagnosa penyakit A, B, C. Kemudian ada penjelasan pemecahan masalah kalau misalnya berhubungan dengan permasalahan. Jadi nanti program ini yang akan bekerja memberikan penjelasan dari pertanyaan kita. Sama halnya ketika kita datang ke dokter secara fisik, dokter biasanya akan memberikan penjelasan. Nah, ini akan digantikan oleh program komputer. Nah, sekian pertemuan kelima kita di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugas untuk pertemuan hari ini adalah silakan kalian cari satu contoh real atau contoh nyata dari kelima sistem informasi berbasis komputer tadi. Silakan ditulis di kertas atau ditulis di Word, nanti dikumpulkan di Google Classroom per masing-masing ya. Jadi misalnya electronic data processing, kalian cari contohnya yang sudah perusahaan yang sudah menerapkan electronic data processing. Kemudian sistem informasi manajemen, cari perusahaan yang, ataupun organisasi yang sudah menerapkan sistem informasi manajemen. Kemudian sampai expert system, cari contoh program yang sudah ada atau contoh sistem yang sudah ada disertai dengan penjelasan kalian. Oke, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya untuk tugas pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Jika ada pertanyaan, nanti silakan kita komunikasi di grup WA. Nanti silakan tugasnya jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom.
Saya akhiri pertemuan hari ini, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran semua pekerjaan dan aktivitas kita ya. Dan kalau misalnya memang tidak urgent, tidak penting, jangan keluar rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatannya dan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa secepatnya melakukan tatap muka kuliahnya secara offline. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.